Berbicara seni pertopengan yang terkenal tahun 1970-1980-an, pikiran generasi era itu tentu akan tertuju pada topeng Tugek Carangsari yang penari utamanya adalah I Gusti Ngurah Windia. Topeng Tugek Carangsari sangat dekat di hati masyarakat karena kepiawaian para penarinya menyelipkan humor-humor segar nan alami. Pesan moral dan spiritual yang disampaikan lewat pertunjukan seni topeng amat mudah dipahami penonton. Saking populernya, banyak para penari menggunakan topeng Tugek Carangsari sebagai rujukan. Sebab Gusti Ngurah Windia dipandang memiliki kekuatan dalam pendramaan dan retorika. 3 tokoh ciptaan Gusti Ngurah Windia yang tampil memukau dari aspek hiburan adalah Si Gigi Sumbing, Si Tuli, dan Tugek Carangsari. Nama Tugek Carangsari merupakan pemberian masyarakat Bali khususnya Tabanan. Di Tabanan, wanita cantik sering disebut Tugek, singkatan dari Ratu Jegek atau Jegek. Padahal, topeng perempuan itu lebih awal dinamai Luh Manik. Karena nama Tugek lebih beken dari Luh Manik di masyarakat, seket topeng ini lebih dikenal dengan sebutan Tugek Carangsari. Seperti apa kesenimanan I Gusti Ngurah Windia? Ikuti Taksu Bali TV berikut seperti diungkapkan oleh putra bungsunya I Gusti Ngurah Artawan SSN. I Gusti Ngurah Windia lahir di Puri Carangsari, Petang Badung tahun 1946 dan berpulang pada 13 Desember 2021. Menekuni tari topeng sejak tahun 1966 dengan belajar secara otodidak. Suami Desa Ayu Suryati ini awalnya sebagai pregina bebon resan yang pentas di pura-pura. Akhirnya belajar serius di bidang seni petopengan dengan memperdalam seni suara seperti pupuh, kidung, dan kekawin. Sebab basic tari topeng selain menguasai gerak tari juga olah vokal. Darah seni Gusti Ngurah Windia mengalir dari ayahnya I Gusti Ngurah Puturugek yang juga seniman alam penari Bapang Barong. Ada hal menarik sebelum terjun dalam seni petopengan yang bisa dijadikan semacam motivasi bagi Gusti Ngurah Windia. Di kalangan teman-teman, I Gusti Ngurah Windia dikenal memiliki kemampuan matembang. Saking senangnya mendengarkan alunan suara Gusti Ngurah Windia, teman-temannya siap memberi rumput untuk pakan sapi jika ia bersedia matembang. 1 bait tembang dikasih 1 keranjang rumput. Pengetahuan Titiang, Aji sempat menceritakan tentang kisah atau awal mula beliau menekuni dunia topeng pada khususnya, kemudian dunia seni pada umumnya. Menurut penjelasan beliau mengawali kiprah beliau di bidang seni itu pada tahun 1966. Awalnya beliau adalah seniman jalanan, boleh dibilang seperti itu. Beliau otodidak, tidak berguru kepada siapapun, tapi beliau menyerap semua aktivitas-aktivitas seni yang terjadi di masyarakat, sehingga itu dikumpulkan, kemudian dipentaskan secara alami. Awalnya, menurut penuturan beliau itu adalah pergino-pergino bebon resan yang sering dipentaskan di pura-pura. Kemudian karena ketertarikan beliau di bidang itu, sehingga beliau belajar secara serius, terutamanya di bidang petopengan. Nah, sebelum Aji Titiang menekuni dunia seni, itu kakek kami adalah seorang seniman alam juga, Pak, yang sering munut-munut erat prasesuwunan di pura nih, Kak. Karena beliau satu, masa mudanya, masa remajanya beliau adalah aktif sekali di pura. Kemudian sempat menjadi klien pura dalam itu selama kurang lebih 25 tahun, 30 tahun. Nah, dan di sana beliau juga memiliki jiwa seni. Khususnya beliau adalah tukang Bapang Barong. Ternyata darah seni itu mengalir ke Aji Titiang. Ada kisah menarik yang beliau sempat ceritakan kepada Titiang. Semasa beliau proses belajar tentang petopengan, tentunya beliau harus memperdalam seni suara terlebih dahulu. Istilah Balinya dikenal dengan nama pupuh, kidung, dan kekawin. Karena basic daripada seorang penari topeng ini adalah di samping menguasai gerak tari,
wajib menguasai olah vokal. Itu dulu beliau bercerita karena saking pintarnya beliau menembang, istilah Balinya, menyanyikan ke kidung, pupuh, dan kekawin, saking pintarnya sehingga teman-teman beliau pada saat beliau mencari rumput di sawah untuk sapinya, itu teman-temannya menyiapkan semua rumput dan kebutuhan beliau, asalkan beliau mau metembang gitu. Jadi satu bait tembang itu katanya satu keranjang rumput, dibayar oleh teman-temannya, saking senangnya teman-teman mendengar olah vokalnya beliau. Nah dari sanalah teman-temannya ini memberikan motivasi agar Aji Titiang niki meningkatkan lagi kemampuan tembangnya niki agar bisa dipanggungkan atau dipentaskan. Sehingga lahirlah beliau, jadilah beliau seorang penari topeng yang menjadi inspirasi mungkin sampai saat ini. Kemampuan ayah dari I Gusti Ayu Putri SPD, I Gusti Ayu Sari SH, I Gusti Ngurah Putra SE, dan I Gusti Ngurah Artawan SSN dalam menarikan topeng mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk seniman. Banyak seniman berguru pada Gusti Ngurah Windia. Bahkan pakem tarinya sering dijadikan referensi khususnya oleh seniman petopengan. Banyak yang menimba pengalaman bagaimana menjadi penari topeng yang baik. Gusti Ngurah Windia juga kerap diundang secara resmi dalam seminar atau workshop sebagai narasumber. Gusti Ngurah Windia tidak pelit membagikan pengetahuan dan pengalaman menari topeng kepada seniman. Gusti Ngurah Windia betul-betul menjalani swadharmanya sebagai pragina topeng yang tulus ikhlas. Laksanam dharmate, laksanakan kewajiban, demikian prinsip yang dipegang teguh dalam menjalani kewajiban. Baginya tidak ada yang lebih mulia selain menjalankan kewajiban secara totalitas. Titiang juga melihat keberadaan Aji, bahwa Aji dijadikan sebuah referensi. Aji niki dijadikan sebuah patokan bagi para seniman di Bali, khususnya seniman petopengan. Sehingga banyak sekali kawan-kawan seniman itu datang kemari untuk mengetahui sejauh mana atau bagaimana cara menjadi seorang penari topeng yang baik. Itu Aji sering diundang baik secara resmi maupun secara non-resmi. Kawan-kawan seniman itu datang ke sini, mungkin dia berkoordinasi, bercerita, lebih banyak berdialog secara santai. Dan sering juga Aji Titiang diundang dalam acara-acara resmi seperti seminar, workshop yang dilaksanakan oleh pemerintah, ataupun lembaga-lembaga seni yang lainnya. Apa yang telah diberikan oleh Aji, sehingga beliau niko diberikan gelar oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai maestro topeng Tugek Carangsari. Makna yang Titiang dapatkan di sana, yang pertama ketika beliau memberikan ilmunya kepada para kawan-kawan seniman, dimanapun dan kapanpun beliau tidak pernah pelit terhadap pengetahuan tentang petopengan tersebut. Beliau menjalani swadharmaning kauripan beliau, menjalani kewajiban beliau dengan ikhlas, karena beliau juga sempat berpesan kepada Titiang, dalam hidup ini tiada yang lebih baik daripada laksanam dharmate. Beliau sempat berpesan kepada Titiang, lakukan saja kewajiban. Jadi tiada yang lebih mulia dalam hidup ini melakukan segala kewajiban kita dengan tulus dan ikhlas. Karena beliau berkecimpung di bidang seni, beliau totalitas melakukan kewajiban tersebut. Seiring perjalanan waktu, topeng Tugek Carangsari makin terkenal. Selain menghibur, sajian seninya syarat dengan tuntunan atau susuluh hidup. Maka jadwal manggung sanggar seni ini cukup padat. Di luar sepengetahuan seketopeng ini, ada pihak yang merekam dalam bentuk kaset, kemudian diputar di mana-mana. Tetapi semua itu diambil hikmah positifnya. Jadi ada dokumen yang bisa diwariskan sebagai bukti topeng Tugek Carangsari sempat tenar pada zamannya. Ada beberapa rekaman dari pementasan topeng Tugek Carangsari pada zamannya itu, pada tahun 80-an, 70-an, 80 sampai 90-an itu kan
tidak seperti saat ini. Tidak ada perangkat yang cukup untuk mendokumentasikan tersebut, tetapi yang Titiang lihat, pengetahuan Titiang, ada beberapa rekamannya berupa kaset. Bahkan saat ini Titiang lihat di beberapa toko ada rekam berbentuk CD, tapi hanya audio saja. Nah, Titiang berterima kasih, kami berterima kasih, adanya dokumentasi itu sangat penting sekali untuk membuktikan bahwa ketenaran topeng tugek itu sempat terjadi pada zaman itu. Cuma sayangnya yang merekam itu tanpa sepengetahuan Haji Titiang. Dan itu sudah kita selesaikan, artinya tidak usah kita bahas, dan Haji pun menerima dengan ikhlas itu. Titiang sempat berkoordinasi dengan saudara, dengan beberapa teman untuk menanyakan sejauh mana konsekuensi daripada dokumentasi tersebut kepada sekel topeng tugek ini. Tetapi Haji menyatakan sikap bahwa itu tidak usah diperpanjang. Justru Haji berterima kasih ada dokumen yang bisa diwariskan. Tanpa dokumen tersebut juga mungkin kawan-kawan seniman yang masih seumuran dengan saya, dengan Titiang, tidak mengetahui bahwa sempat ada topeng tugek yang tenar di zaman itu. Nilai inilah yang sudah dilihat jauh ke depan oleh Haji ketimbang nilai komersilnya. Bersyukur, berterima kasih, jadi kami sekeluarga bersyukur dan berterima kasih ada dokumentasi tersebut, sehingga penikmat seni di zaman sekarang bisa mengetahui. Tanpa itu kan tidak ada rekaman juga, Pak. Tidak ada dokumentasi juga. Ada nilai positif dan Haji Titiang sudah melihat jauh ke depan. Karena di dalam kaset tersebut nilai-nilainya banyak sekali, di samping sebagai pertunjukan sakral atau wali, di sana banyak terselip pesan dan kesan, pesan-pesan moral atau pesan-pesan spiritual. Topeng Tugek Carangsari juga kerap dijadikan partner oleh pemerintah untuk menjabarkan program pembangunan seperti KB dan penerangan. Gusti Ngurah Windia juga dipercaya menjadi duta Bali dalam misi kesenian ke luar negeri. Sejumlah negara sudah sempat didatangi berkat kesenian topeng seperti Jerman, Italia, India, Amerika. Kesempatan itu dimaknai sebagai anugerah. Hanya berbekalkan satu katung topeng, Gusti Ngurah Windia bisa pergi ke sejumlah negara. Titiang tahu sendiri, waktu kecil itu Haji Titiang sempat banyak sekali dicari oleh instansi pemerintah untuk mengkompanyokan, menyebarkan program-program pemerintah pada saat tersebut. Karena media komunikasi pada zaman itu kan sangat minim. Jadi seniman yang tenar pada saat itu kemungkinan salah satunya adalah topeng tugek Carangsari dimanfaatkan atau diberikan tugas oleh negara untuk menjabarkan program-program pemerintah. Sampai sekarang pun pola itu sangat tepat, karena sambil menonton, sambil beriang gembira, dapat informasi ketimbang masyarakat itu diberikan pidato atau ceramah. Kemungkinan banyak yang ngantuk, Pak. Instansi yang tadi terbawah itu kan ada KB yang paling sering ya. Program keluarga berencana itu Haji memang dikontrak, Pak. Pada saat nikah dikontrak untuk mengkompanyokan program-program KB. Kemudian levelnya naik lagi di penerangan sampai Pak Menteri Harmoko dulu. Pak Menteri Penerangan mengkontrak Haji Titiang untuk mengkompanyokan program-program penerangan dari pemerintah. Dan yang paling berkesan, Titiang ingat sendiri, Haji Niko diberikan hadiah sebuah radio oleh Pak Menteri di zaman itu. Pak Gubernur Bagus Moko itu sering merekrut Haji Titiang dan menjadi duta-duta misi kesenian keluar Bali maupun keluar negeri. Sebagai misi kesenian atau budaya itu sempat ke Eropa katanya, keliling bahkan di Eropa tersebut, kemudian sempat ke Jerman, sempat ke Italia, kemudian sempat juga ke Amerika. 2 kali kayaknya ke Amerika. Kemudian ke India juga sempat. Ini ada satu pesan yang lucu dari Haji Titiang terkait dengan kesempatan beliau diberikan kesempatan untuk bisa keluar negeri. Jadi beliau sempat menitipkan pesan, kita tidak punya uang untuk berangkat ke luar negeri. Kita tidak punya sawah yang luas, kita tidak punya ladang yang luas, kita tidak punya harta yang banyak untuk ke luar negeri. Tetapi kita bersyukur hanya dengan satu katung topeng itu membawa kita keliling dunia.
hanya dengan satu katung topeng. Jadi sayangilah ini. Ini adalah aset kita. Ini adalah aset Aji yang diwariskan kepada kita. Gusti Ngurah Windia punya cara tertentu untuk mentransfer ilmu seninya kepada putra-putrinya. Agar putra bungsunya I Gusti Ngurah Artawan memahami seni sejak dini, ia sering diajak pentas dan disuruh duduk paling depan untuk menyaksikan Gusti Ngurah Windia menari. Dengan cara seperti itu, diharapkan putranya tertarik pada seni, khususnya seni petopengan. Selain itu, Gusti Ngurah Artawan juga sering dipanggil ketika ada tamu atau seniman yang datang. Dengan duduk mendengarkan ayahnya bicara seni, otomatis akan sampai kepada putranya. Ini salah satu cara Gusti Ngurah Windia mengajari seni secara tidak langsung. Ada pesan yang disampaikan kepada putra-putrinya. Jadi seniman tidak boleh sombong, sebab kesombongan akan menghapus semua keahlian, membuat buntu aktivitas atau prestasi. Ada mantra yang sangat ampuh berada di atas segala mantra, yaitu Elah Dilikadne. Salah satu pesan Aji yang Titiang akan bawa sepanjang hidup Titiang. Ada beberapa, tetapi yang penting-penting niki. Yang pertama, jadi seniman itu ataupun jadi apapun kita, yang terpenting itu adalah tidak boleh sombong, itu Aji. Karena kesombongan akan menghapus semua keahlian kita, membuatkan buntu prestasi ataupun aktivitas kita. Ini satu hal yang Tiang taruh ke atas. Kemudian ada hal penting, niki adalah sebuah mantra. Sebuah mantra yang sangat ampuh sekali. Yang mana mantra niki berada di atas segala mantra. Begitu beliau bilang. Sambil menjailan beliau, ini mantra paling sakti nih. Ini ngidang laksanin ada usang mantra lain ben sakti ini. Dengan penasaran Titiang bertanya, napi mantra ini keji, kata Titiang. Mantra ini adalah Elah Dilikade. Silahkan Anda pikir sendiri, kata Titiang. Kalau kita sudah merasa Elah Dilikade, maka semua rintangan dan hambatan pasti akan bisa teratasi. Jika Titiang terjemahkan dalam bidang seni, contoh seorang dalang. Seorang dalang nika posisinya sudah likat, sulit, di depannya damar, kemudian isi panas api, di depannya clear, di samping-sampingnya tututan, wayang, di belakangnya penabuh ngeredak, serung tasare penonton. Begitu tersiksanya seorang dalang. Seorang perginau pun di kalangan seperti ini kok, di depan penonton, di samping penonton, wenten cicing mekerah dan sebagainya, wenten rangki, ini kok kan likat sami. Tetapi di dalam situasi sulit seperti itu, seorang seniman topeng dan dalang bisa tenang melakukan tugasnya. Apakah ini bisa dipakai dalam kehidupan atau profesi lain? Sangat bisa. Titiang bawa mantra nika yang sederhana nika ke profesi yang lain. Masuk nih Pak. Dalam segala aktivitas nih masuk. Karena energinya, rohnya daripada kata-kata niko mencakup semua lini kehidupan kita. Sebagai seniman dan putra seorang maestro seni topeng, I Gusti Ngurah Artawan akan berupaya menjaga dan melanjutkan apa yang diwariskan Gusti Ngurah Windia, agar stil topeng Tugek Carangsari tidak sampai punah. Ketua Listibia Badung ini berharap generasi muda tetap mencintai budaya, memegang teguh akar tradisi, dan selaras dengan perkembangan zaman. Itulah sebabnya sampai makin Titiang berusaha Pak. Berusaha menjaga nike, berusaha Titiang melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh Haji kepada Titiang sekeluarga. Sekuat tenaga semampu-mampunya Titiang, pasti Titiang akan melanjutkan agar style topeng Tugek Carangsari ini tidak hilang. Tetapi untuk menjadi seorang beliau, maestro topeng Tugek Carangsari, kan tentunya dengan segala keterbatasan Titiang tidak mungkin rasanya. Tetapi melanjutkan dan mewarisi agar tidak punah, itu tetap akan kami lakukan. Titiang punya pendapat sederhana kepada kawan-kawan yang seumuran dengan Titiang maupun kawan-kawan milenial, tetaplah menjadi
orang Hindu Bali yang mencintai kebudayaan Bali. Kemudian tetaplah memiliki akar tradisi Bali, tetaplah memegang teguh akar-akar tradisi Bali niki, tetapi kita juga harus selaras dengan perkembangan zaman. Kalau orang main internet, main YouTube, ikuti karena itu adalah perkembangan zaman. Kalau kita tidak mampu juga mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal. Maestro seni Profesor Dr. Wayan Dibyo mengatakan, I Gusti Ngurah Windia adalah ikon topeng Bali yang mampu menyuguhkan seni petopengan secara komunikatif. Hal itu tak lepas dari kemampuan bahasa, akting, dan retorikanya yang sangat baik. Kedepan, Profesor Dibyo berharap Puri Carangsari tetap menjadi sentranya topeng di Bali. Potensi ini ada karena putra bungsunya Gusti Ngurah Artawan sudah masuk ke wilayah itu. Menurut Profesor Dibyo, Gusti Ngurah Windia merupakan seniman yang sangat bares dengan ilmu yang dimiliki. Terbuka dan total dalam berkesenian, seniman yang memiliki nama besar namun tak membanggakan diri. Ketika mendengar berita beliau sudah berpulang, itu bagi kita di Bali ini suatu kehilangan besar. Bukan saja Pemda Badung, tapi Bali. Karena almarhum adalah ikonnya topeng Bali. Ikonnya topeng Bali bukan saja di Bali, tapi secara nasional. Karena hanya beliaulah yang mampu memberikan suguhan topeng di tingkat nasional yang sangat komunikatif dan bisa dicerna oleh penonton-penonton yang tidak berbahasa Bali. Karena kemampuan akting beliau, karena kemampuan retorika beliau, dan kemampuan bahasa beliau menyebabkan sajian topeng itu betul-betul komunikatif dan bisa dicerna oleh masyarakat nasional. Tentu ke depan kita ingin supaya Puri ini tetap menjadi salah satu sentranya topeng di Kabupaten Badung dan Bali secara umum, dan potensi itu sudah ada karena putra beliau sudah masuk ke wilayah itu. Tinggal sekarang bagaimana caranya Ngurah bisa betul-betul memperhatikan tata krama beliau berkesenian yang begitu merakyat, yang begitu penuh, yang begitu total, agar taksu dari topeng beliau itu bisa turun ke pangurahnya. Dan bagi kita di Bali, tentu ini akan menjadi satu kenangan bagaimana zaman keemasan topeng beliau itu, kehidupan topeng di Bali itu betul-betul bergetar dengan topeng tugeknya, dan banyak penari muda yang terinspirasi oleh bebonresan beliau. Dan saya kira beliau tersenyum di alam sana melihat pertumbuhan topeng di Bali. Mudah-mudahan nanti generasi-generasi muda yang telah terinspirasi oleh beliau akan betul-betul bisa menghidupkan kembali dan bahkan menyemarakkan kembali kehidupan topeng di Bali. Kalau dari pengalaman saya, selama ini kan saya sering datang ke Puri di sini menanyakan tentang taksu, tentang seni petopengan, tentang kehidupan berkesenian. Beliau itu salah satu tokoh yang sangat bares istilah Balinya, sangat terbuka, memberikan apa adanya. Pengalaman beliau yang beliau ketahui, yang beliau tidak ketahui langsung saja dikatakan untuk ini saya kurang paham, tapi kalau yang begini ini jarang ada seniman besar yang seperti itu. Bagi I Gusti Ayu Putri SPD, putri pertama Gusti Ngurah Windia, ayahnya adalah sosok yang disiplin dan profesional. Ia mengaku banyak mendapat didikan atau ajaran untuk bekal hidup, terutama di bidang berkesenian. I Gusti Ayu Putri yang seniman dan guru mengajar bahasa Bali ini merasa beruntung menjadi anak Gusti Ngurah Windia karena dari sejak kecil diajak pentas dan belajar langsung di kalangan. Bahkan ia mengaku menjadi seniman lebih duluan pentas daripada bisa menari. Ada petuah menarik dari ayahnya yang bisa dijadikan bekal hidup, yakni Dini Malu Mare Ditu, yang artinya isi diri atau perkuat dulu diri sendiri dengan pengetahuan, setelah berasa cukup baru memberitahu atau mengajari orang lain.
Atau lihat diri sendiri dulu sebelum mengkoreksi orang lain. Gusti Ngurah Windio di mata saya, beliau adalah orang yang sangat sempurna di mata saya. Banyak sekali didikan, banyak sekali ajaran haji untuk bekal saya menjalankan hidup di dunia ini, terutama di bidang berkesenian. Saya merasa sangat bersyukur dan sangat beruntung menjadi anaknya Aji, karena saya sebagai seniman ya merasa saya lebih dulu pentas daripada saya bisa. Aji mengajarkan saya banyak hal, terutama tentang pentas di kalangan itu ya. Mungkin saya adalah satu-satunya seniman yang sangat beruntung karena saya lebih duluan saya pentas daripada saya bisa. Saya belajar langsung di kalangan dengan bimbingan Aji. Ada pitekat Aji yang saya jalankan dalam hidup. Selalu Aji mengingatkan, dini malu maro ditu. Kita dulu belajar dulu, penuh diri kita sendiri dulu, koreksi diri kita dulu, baru kita melihat orang lain atau mengoreksi orang lain. Intinya dini malu maro ditu. Persiapkan diri tentang filsafat agama, dojojo merajah sastro, pelajahin gen hakikat agama, tentang etika, filsafat, dan ritual agama itu. Diamonita adalah pelanjut keturunan bangsa. Pemirsa, demikianlah kesenimanan Gusti Ngurah Windio Braif Anugerah Pers Kanada Nugraha 2019. Semoga menginspirasi. Suami yang setia serta harmoni.